Itu makanya kenapa orang tua slow motion selain bijaksana juga karena edukasi yang juga kita lihat adalah bagaimana melink yang selalu saya temui itu antara kesehatan keuangan, kesehatan perusahaan, kesehatan pabrik, operasional itu disambungkan dengan gaya hidup sehat daripada pimpinannya sampai juga ke level menengah dan juga terbawah. Pertama-tama terima kasih Mas Ade sudah berkenan hadir di Ruang Suara ini di Sandi Uno TV. Kita menggali inspirasi dari tokoh-tokoh di berbagai bidang, dan salah satu yang sedang kita fokuskan ini adalah di bidang olahraga. Saya mengikuti karir Mas Ade dari awal sampai dengan kesuksesannya di berbagai bidang termasuk di edukasi. Saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan bisa terus menginspirasi khususnya anak-anak muda kita nih yang Gen Z, milenial, Gen Alpha juga, bagaimana mereka bisa menggapai kesuksesan di berbagai bidang dan juga mengikuti rutinitas agar terus bugar. Nah, waktu saya dulu meniti karir di awal-awal, yang rutin pergi ke gym itu mungkin bisa dihitung jari gitu. Ada beberapa gym yang besar, baik lokal maupun juga internasional yang di sini, tapi yang datang itu-itu juga. Dan rata-rata teman-teman yang saya ajak itu selalu bilang sibuk, nggak punya waktu gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama, tips apa nih dari Mas Ade yang bisa mematahkan bahwa you need to make time, kalian harus menyediakan waktu untuk bugar? Ya, sebenarnya kalau saya justru melihatnya lebih kepada yang namanya kalau ketika kita mengharapkan sebuah kedisiplinan dalam hal mungkin apapun ya, termasuk juga olahraga. Jadi ada istilah mengatakan kepatuhan itu sebenarnya fondasinya pemahaman. Nah, problemnya sama olahraga dalam hal kesehatan, pemahaman kita akan kesehatan yang sangat rendah. Karena apa? Karena tubuh manusia terlalu sempurna, sehat, tidak memiliki sense of urgency. Makanya ketika kita hari ini misalnya olahraga jarang, makan sembarangan. 2 dari 3 pria juga kan mungkin merokok. Lalu anak-anak muda zaman sekarang konsumsi alkohol yang berlebihan. Mengadopsi yang namanya mungkin ketakutan, kecemasan sebagai lifestyle kita gitu ya. Nah, tapi kan sehat-sehat aja gitu. Nah, jadi artinya sehat tidak punya urgensi, makanya kenapa saya harus sehat gitu. Nah, tapi uniknya balik lagi, kalau dalam hal keuangan memiliki sense of urgency yang sangat tinggi. Ketika nggak diatur, saat itu juga penalti hadir. Kebalikannya sehat ketika nggak diatur, penaltinya hadirnya belakangan masalahnya. Jadi makanya kenapa kalau seandainya ada istilah yang mengatakan, kalau saya bisa punya rambut rapi terus, kenapa saya harus nyisir? Kalau saya bisa punya badan wangi terus, kenapa saya harus mandi? Jadi kalau seandainya misalnya uniknya daripada kesehatan adalah karena tubuh kita terlalu sempurna, jadi dengan pola perilaku kita yang buruk, tapi tetap aja sehat masih dikasih kepada kita. Makanya kenapa saya mengibaratkan tubuh kita ibarat seperti pacar kita yang kita sia-siakan, tapi dia selalu sayang sama kita terus gitu. Dalam. Jadi makanya kenapa adalah satu kewajaran ketika orang bilang saya nggak perlu olahraga, kenapa mesti harus olahraga, dan bahkan olahraga dijadikan sebagai dalam tanda kutip hobi. Padahal olahraga itu adalah bukan hobi, olahraga itu adalah kalau istilah yang mengatakan sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat, is a fundamental requirement, bukannya destination. Jadi itulah sebenarnya makanya kenapa tadi Mas Andi juga cerita, oh ternyata orang yang sukses dalam berbagai bidang, ternyata dia juga memiliki salah satu budaya untuk menjaga fisikalitasnya. Jawabannya sederhana, karena fisikalitas adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi untuk akhirnya dia bisa beraktivitas dengan optimal. Salah satu yang paling mudah, yang paling gampang adalah kalau kita berbicara, kita sangat kagum dengan yang namanya otak.
otak adalah sebuah kecerdasan yang luar biasa. Jadi kayaknya wah kalau dia otaknya pintar itu berarti hebat. Tapi keunikannya otak dan otot memiliki prinsip yang sama, yaitu adalah if we don't use it, we lose it. Kalau kita tidak gunakan, kayak pantun juga ya. If we don't use pantun, you will lose it. iya, kalau kita tidak gunakan, maka kita akan kehilangan. Nah, otak dan otot uniknya memiliki makanan yang sama. Makanan yang sama yang berasal dari yang namanya signal. Dan 90% signal is coming from movement. 90% signal coming from movement. And each movement tidak di-created equal. Nah, ketika kita melihat semakin kita membuat satu kesulitan dalam sebuah gerakan, maka signal yang dikirim ke otak menjadi lebih optimal. Berbicara otak, balik lagi kayak kita ngomongin sel di otak kita yang jumlahnya miliaran. Nah, kalau kita berbicara kenapa kita sering pikun, kenapa kita kurang kreatif, kenapa kalau orang bilang wah dia sangat kreatif sekali dan sebagainya, ternyata dia memiliki yang namanya kesehatan dalam hal koneksi antara satu sel dengan sel lain, yang kalau boleh dibilang itu disebut dengan namanya sinapsis. Itu kan connection antara satu sel dengan sel lain. Satu sel itu bisa sampai 5.000 sampai 10.000. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi makanannya dalam memproduksi sinapsis? Ternyata yang disebut dengan namanya hormon, human growth hormone dan BDNF yang banyak didapatkan dari latihan beban. Nah, jadi dan fasting puasa gitu. Nah, jadi kesimpulannya Makanya banyak yang intermittent fasting sekarang. ya, makanya kenapa jadi akhirnya ketika kita bilang, oh saya mau pay attention dari dalam dengan merubah ulah perilaku saya, meng-create pleasantness to my own body, pada saat itu ternyata saya mendapatkan ganjarannya dalam arti bayarannya, kok saya mau jadi lebih kreatif. Mungkin contohnya paling gampang, Mas Andi kan senang olahraga kan, waktu olahraga sering nggak terjadi pada saat lari, pada saat mungkin lagi weight training, tiba-tiba ide hadir kan? Iya, justru kadang-kadang pengen berhenti untuk nulis, tapi betul. pas lagi olahraga Betul, kan. Betul, iya. Jadi Ya, kalau akhirnya lagi weight training masih bisa ya Mas? masih bisa, tapi sekarang udah nemu caranya, Iya. direkam. Oh oke. Oh iya. Direkam, betul jadi juga. di-record. Betul. Oh kalau lagi, iya itu saya, dan rata-rata itu lebih cepat keluarnya itu pas pagi-pagi. Pagi-pagi ya, rentang waktu 5 sampai 7 itu, Iya. pas kita berolahraga, Iya, jam setuju. 5 sampai jam 7 tuh ide-ide fresh Iya, dan inovasi-inovasi itu keluarnya di situ. Iya. Itu artinya karena secara sinyal dan mekanikalnya itu berjalan karena kita lagi melakukan aktivitas. Iya, jadi maksud saya ketika kita punya pemahaman itu, makanya akhirnya kita akan bilang, ibarat kita punya pemahaman akan keimanan yang tinggi. Kita bilang, saya mulai hari dengan memulai sholat subuh misalnya. Kan itu kan sesuatu yang kalau boleh dikatakan istilahnya kita menciptakan ketenangan hati untuk memulai hari. Iya. Nah, sama juga dalam hal olahraga gitu. Jadi kita gunakan momentum itu untuk akhirnya kita aplikasikan ke kerjaan kita sehari-hari gitu. Wih, keren banget. Jadi bukan hanya kita mesti make time, tapi karena itu kita paham, dengan ada pemahaman bahwa if we don't use it, we will lose it. Iya, betul. Dan saya ini baru karena udah lewat 50 ya, diingatkan oleh beberapa teman-teman bahwa waktu itu kan saya banyaknya kardio. Saya berhenti rutin ke gym itu mungkin antara sekitar tahun 2010 sampai 2020 gitu, karena waktunya habis di kardio gitu, terus akhirnya nggak pay attention kepada kadang olahraga muscles. preference juga kan, kita Karena senangnya di preference. mana. Nah, ternyata saya diingetin gitu bahwa di usia-usia di atas 50 terutama, kita justru harus lebih banyak weight training karena untuk muscle kita supaya tidak menyusut. Betul itu? Ya, jadi saya membuat satu analogi penyederhanaan, sebenarnya bukannya seperti itu yang terjadi, tapi saya cuma buat penyederhanaan, membayangkan tubuh kita adalah sebuah perusahaan. Ini kebetulan ngomongnya sama Mas Andi yang paham tentang perusahaan. Nah, sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham kalau perusahaan tubuh kita. Saya bilang 1, pembuluh darah yang harus seimbang. 2, anggap aja kita bilang organ tubuh kita, jantung, paru-paru, ginjal, liver kita harus sehat. Itu pemegang saham paling penting. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tulang yang harus kuat. Yang keempat adalah otot yang harus kencang. Dan yang kelima, kalau bisa lemak yang tidak tinggi. Yang artinya yang
Kalau bisa rendah lebih bagus. Oke, saya ulang ya. Berarti Pembuluh lemak, pembuluh darah, jantung dan ada organ, banyak, ya, dan organ, tulang, betul, otot, dan lemak. dan lemak. Lemak yang harus dijaga Betul. ini. Nah, anti-aging atau penghambatan proses penuaan adalah definisinya ketika kita mampu mempertahankan si pemegang saham ini untuk tetap menjalankan fungsinya masing-masing. Tidak terjadi penurunan saham daripada si pemegang tersebut. Nah, yang terjadi adalah masalahnya pemegang saham nomor 4, si otot. Nah, ini saya cerita awal dulu ya Mas Andi. Ketika otot dikencangkan, jadi ketika kita melakukan, anggap saja ini namanya gripping gini ya. Waktu kita gripping ini, kalau di WHO dikatakan katanya indikator daripada kesehatan orang tua tuh katanya adalah disebut dengan grip strength-nya dia. Dia punya gak kekuatan grip strength-nya. Makin lama makin tua kan grip strength-nya makin lemah. Nah, poinnya adalah ketika kita gripping, sebenarnya otot dikencangkan, yang terangsang ternyata kekuatannya adalah tulang. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau otot dikencangkan, yang kuat tulang. Berarti kebalikannya. Kalau tulangnya lemah, masalahnya kan kita kalau saya tanya misalnya Mas Andi, misalnya kebanyakan dari orang tua kita, atau kita nanti makin menua, tulang kita makin kuat atau makin lemah? Jawabannya makin lemah. Pertanyaannya kenapa makin lemah? Karena kita bilang ya karena tua gitu ya. Tapi kalau kita buat satu investigasi, ternyata bukan karena tua, tapi karena terjadinya penurunan massa otot. Penurunan massa otot sejak umur 40 tahun ke atas terjadi penurunan 1% massa otot per tahunnya. 1% massa otot setara dengan kurang lebih sekitar kalau dikatakan 1-3% fungsi. Dulu bisa jalan jauh, dulu bisa naik turun tangga, sekarang jadi mulai agak berkurang. Makanya kenapa orang senang olahraga kayak Mas Andi olahraga terus, jadi fungsi itu tidak berlangsung. Artinya tetap berlangsung. Nah, yang kedua, kehilangan 1% massa otot setara dengan kehilangan 3-5% strength and power, kekuatan. Dulunya bisa bawa barang sendiri orang tua, sekarang minta tolong anaknya. Di pesawat bisa ngangkat barang sendiri kan yang paling gampang kita bisa melihat. Biasanya hampir orang tua minta tolong pramugari atau pramugaranya untuk menaruh tasnya atau mengambil tasnya dari bagasi pesawat. Nah, 1% massa otot hilang setara dengan 8-10% speed and explosiveness per tahunnya. Nah, dari situ kita akan bisa melihat berbagai fungsi kekuatan dan juga kelemahan dalam hal kecepatan. Itu makanya kenapa orang tua slow motion selain bijaksana juga karena kehilangan massa ototnya sehingga akhirnya permasalahan tulang terjadi. Nah, jadi poin dari cerita ini saya cuma bilang ke Mas ini sebagai satu hal yang sederhana. Pemegang saham nomor 4 mempengaruhi pemegang saham nomor 3. Ketika nomor 4 hilang, nomor 3 berpengaruh tulangnya. Ketika tulang berpengaruh, gerak berarti berpengaruh. Berarti lebih sedikit. Kalau gerak berpengaruh berarti apa yang terjadi, Mas? Lemak meningkat. Ketika lemak meningkat apa yang terjadi, Mas? Jantung dan pembuluh darah bermasalah. Jadi pemegang saham nomor 4 mempengaruhi pemegang saham nomor 3 mempengaruhi nomor 5 mempengaruhi nomor 1 dan 2. Terjadilah keruntuhan itu, makanya terjadi yang namanya pro-aging. Nah, tantangannya ketika Mas Sandi dimaknai sebagai orang yang awet muda, nanti kita akan buat investigasi itu. Ternyata apa yang terjadi? Mas Sandi dibandingkan dengan orang yang usianya di people over 50 lainnya, ternyata tidak terlalu mengalami penurunan dalam si pemegang saham komposisi tubuhnya. Nah, pada saat itulah akhirnya bentuknya Mas Sandi dibandingkan dengan people over 40 yang lainnya kok beda. Gitu. Jadi bukan karena apa-apa, hanya karena mempertahankan itu. Makanya kenapa permasalahan daripada kesehatan di Indonesia dikatakan yang disebut yang namanya osteosarkopenia obesity. Permasalahan osteopenia awal daripada permasalahan tulang berawal dari permasalahan hilangnya otot. Yang bahasa Latinnya itu disebut namanya kelaparan akan daging, sarkopenia. Dan akhirnya menyebabkan obesity. Jadi obesitas bukanlah penyebab, tapi obesitas adalah akibat. Karena kenapa kita jadi salah rancu mengatakan obesitas adalah penyebab? Karena obesitas adalah representasi daripada pas kita lihat adalah yang disebut dengan namanya metabolic syndrome. Permasalahan dari tekanan darah, gula darah, kolesterol, permasalahan daripada fatty liver disease, permasalahan jantung dan sebagainya yang menjadi klaim BPJS Kesehatan. Nah, jadi hal itu yang tadi saya katakan, ketika kita menjadi murid daripada sebuah reaksi, kita akan berfokus kepada ujung permasalahan. Nah, ujung permasalahan itulah akhirnya kita sibuk mencari
berbagai penekan gejala untuk meningkatkan yang namanya tekanan darah, menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol dan sebagainya. Tapi kalau kita berfokus kepada root cause of the problem, pada saat itu kita akan bisa lihat, kita runtut. Sebenarnya permasalahannya, kenapa saya butuh obat merah di ujung sana? Kalau sesungguhnya, kalau seandainya saya bisa mengajarkan masyarakat saya untuk bertata lalu lintas yang baik, sehingga dia tidak nyebrang sembarangan dan tidak ketabrak bajai dan akhirnya luka dan akhirnya membutuhkan obat merah. Tapi kan yang terjadi kan sekarang ini kan kebalikannya gitu. Itu waktu saya tugas di DKI ini menarik nih. Karena waktu saya tugas di Pemprov DKI, saya lihat dari biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemprov itu 80%-an itu rehabilitatif dan kuratif. Kuratif dan rehabilitatif, mengobati dan merehabilitasi. Padahal yang ideal itu 40 sampai 60% itu promotif dan preventif. Dan salah satunya adalah menjaga kesehatan, kebugaran, terus kita melakukan tindakan-tindakan preventif supaya kita tidak mengalami gangguan kesehatan. Iya, makanya kenapa pemahamannya itu masalahnya, Mas. Nah, kembali lagi ke edukasi, makanya salah satu yang kegiatan yang paling banyak dihabiskan waktunya Mas Ade ini ternyata edukasinya itu. Dan edukasi yang juga kita lihat adalah bagaimana melink yang selalu saya temui itu antara kesehatan keuangan, kesehatan perusahaan, kesehatan pabrik, operasional itu disambungkan dengan gaya hidup sehat daripada pimpinannya sampai juga ke level menengah dan juga terbawah. Ini menarik banget dan kalau kita lihat studinya sudah banyak bahwa badan yang bugar itu pasti memiliki jiwa yang sehat. Dan jiwa yang sehat itu akhirnya keuangan perusahaan itu meningkat. Oke, kita sekarang ke Mensana in Corpore Sano with profit making by Uno. Oke, kita ini misteri card ya. Langsung kedua ya. Oke. Yang kedua, ini terjadi tren kenaikan minat olahraga di masyarakat Indonesia. Namun diiringi juga dengan kenaikan angka keluhan mental health pada anak muda Indonesia, tadi sudah sempat disentuh melalui survei kesehatan Indonesia 2023. Menurut Mas Ade, apa yang menyebabkan fenomena ini terjadi secara bersamaan? Minat olahraganya meningkat, tapi keluhan mental health-nya juga terjadi kenaikan. Kalau saya agak nggak terlalu paham dengan soal mental illness itu sendiri ya. Sebenarnya lebih kepada bahwa sebenarnya itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi ketika membayangkan kalau istilahnya. Jadi saya lebih kepada definisi sehat itu kan menciptakan kesenangan pada siapa. Badan kita ibarat kayak mobil katanya, memiliki 4 roda katanya. Yeah. Jadi ada roda badan, ada roda pikiran, ada roda emosi, dan ada roda namanya life energy atau baterai kita di badan kita. Jadi badan kita tuh punya body battery. Iya, body battery itu. Pantesan suka diingetin body battery. Iya, betul. Ada yang drain, iya, ada life yang energy kalau kita. Betul. Nah, jadi konsepnya sebenarnya adalah keywordnya kan menciptakan kesenangan. Nah, ketika create pleasantness kepada badan kita dengan pola makan, olahraga, maka konsekuensinya adalah sehat. Ketika kita menciptakan kesenangan pada pikiran kita, memilih opsi cara pandang yang menguatkan hati daripada yang melemahkan hati lebih dominan, pada saat itu yang terjadi adalah kedamaian dan ketenangan. Emosi dari kata emofera, tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita juga. Jadi akhirnya, makanya kalau kita mampu menciptakan kesenangan, makanya terjadi yang namanya, kalau orang bilang katanya kesayangan atau cinta kasih. Dan yang terakhir, life energy, kita berbicara kegembiraan, itu terjadi. Nah, masalahnya dengan mental illness itu sebenarnya ketika kita tidak punya kemampuan untuk menciptakan kesenangan kepada pikiran kita, di mana pikiran kita yang harusnya menjadi pembantu kita, tapi jadi majikan kita gitu. Nah, jadi kalau membayangkan saya ngobrol sama Mas Andi setiap 5 menit, tiba-tiba tangan saya tempeleng muka saya, tentu Mas Andi
pasti akan bertanya sama saya, Mas Ade, sorry maaf saya mau tanya ya, dari tadi tiap 5 menit kenapa tangannya nempeleng mukanya sendiri gitu kan. Lalu saya katakan, ya nggak tahu nih Mas, tangan saya nggak tahu kenapa bawaannya kepengen nempeleng gitu. Nah lalu Mas bilang ke saya, loh tapi itu kan tangannya Mas kan? Saya bilang, iya, itu tangannya Mas, iya. Terus kan kenapa Mas nggak kontrol tangannya sendiri kan gitu kan. Nah cuma ironisnya kita memang tidak menempeleng muka kita dengan tangan kita sendiri. Tapi kita menempeleng muka kita dengan pikiran kita sendiri. Betul. Dan itu yang disebut dengan terminologi mental illness dan itu dijadikan sebagai kewajaran. Padahal menurut saya itu sesuatu yang nggak wajar ketika anak-anak muda kita beat themselves up. Ibaratnya mukulin dirinya sendiri dengan kesalahpahaman yang ada di kepalanya. Makanya kenapa menurut saya, ya memang isi kepala, katanya dulu pernah ada salah satu penelitian yang mengatakan, kalau kita kan bahasa Indonesia Mas, pikiran kan ya udah pikiran gitu ya. Tapi kalau di luar negeri kan pikiran apa? Pikiran adalah mind as a container. Isi pikiran adalah thoughts. Nah pertanyaannya adalah, apa yang ada di isi pikiran kita setiap hari? Berdasarkan penelitian itu dikatakan adalah, majority are number one repetitive, unnecessary, unimportant, 85% negativity, 90% unreliable. Kenapa hal itu terjadi? Karena we cannot control the content of our mind. Karena melalui panca indera kita tinggal ngeliat, menyaksikan apa, semuanya masuk ke dalam si kontainer mind itu. Nah sekarang pertanyaannya, membayangkan kalau kita mengidentifikasi dengan rubbish yang ada di kepala kita, gimana nggak terjadi yang namanya mental illness. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk bisa memilih mana yang bagus, mana yang tidak? Makanya membutuhkan nafas yang teratur. Nah makanya nafas teratur bisa kita dapatkan dari apa? Dengan dekat dengan keimunan, makanya olahraga nafasnya teratur. Dekat dengan keimanan, nafasnya teratur. Ketika dekat dengan alam, nafasnya teratur. Mas Andi selalu dekat dengan alam ya. Lalu dekat dengan misalnya mungkin punya pemahaman untuk tidak terlalu no judgment, karena kita kan sering kan selalu kan analyzing, labeling, judging dalam segala hal, apalagi ngelihat sosial media. Nah jadi saya pikir mungkin hal tersebut yang sebenarnya kalau berbicara mental illness dari masyarakat. Jadi ketika ada satu kelemahan, kita investigasi akar permasalahannya, ketimbang kita buat satu terminologi baru buat mereka, sehingga akhirnya mereka merasakan seolah-olah bahwa, oh iya benar, saya memang begitu, ini gue banget gitu. Nah jadi menurut saya itu yang disebut namanya false identification, yang kadang-kadang sering salah di kalangan anak muda menurut saya seperti itu. Jadi sangat relevan kalau kita bergaul dengan lingkungan yang tepat ya. Jadi mau sukses ya bergaul sama orang-orang yang sukses, sehingga kontainer tadi mind kita ini diisi dengan thoughts yang positif, konstruktif. Jadi ada sama kemampuan bernafas yang baik aja sih, sama sebenarnya. Kemampuan bernafas yang baik ya, supaya kita bisa mengatur ritme bisa kita. Menggunakan, kalau istilahnya, jadi ada satu buku namanya Super Brain, Dr. Rudi Tansi mengatakan, membayangkan kepala kita, katanya otak kita seperti ini bentuknya. Jadi ada reptilian brain di sini, ada limbic brain di sini, ada yang namanya frontal cortex atau yang namanya intellectual brain. Kalau ditanya dari berbagai jenis otak yang tadi tersedia, terselenggara, yang mana yang kita mau sering pakai, kan gitu pertanyaannya. Pasti kan jawaban kita, saya mau pakai ya otomatis tentu yang intellectual brain, betul. Karena ketika kita lagi misalnya, kenapa disebut reptilian brain? Karena it's a survival brain. Kita nggak perlu mikir, kita langsung pakai itu pasti. Iya, tapi kalau emotional brain mungkin ada relate dengan long term, short term memory atau apa. Akhirnya kita, jadi ada yang akhirnya spontaneous right action, can also be spontaneous wrong action gitu. Nah tapi when it comes to using intellectual brain, biasanya pasti akan selalu bagus. Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menggunakan intellectual brain kita dengan nafas yang teratur gitu. Nah makanya kenapa setelah olahraga nafas kita teratur. Setelah kita sauna nafas kita teratur. Setelah kita beribadah nafas kita teratur. Setelah kita mungkin berpuji-pujian, kalau orang Bali bermantram, kalau orang Islam mungkin berzikir, itu nafas kita teratur. Nah makanya kenapa zaman dulu nasihat dari
Ibu Mas Sandi kepada Mas Sandi, udah kamu sabar, tarik napas dulu, udah. Tapi dia ngeselin, ya udah sabar. Saya sebelum ini baru sekali ini saya bertemu sama Mas Sandi, tapi saya sahabatan sama Ibu Mas Sandi dari zaman dulu. Iya. Dari Saya lihat puluhan ini tahun. foto-fotonya banyak banget. Ibu. Sama-sama. Dulu juga pelatih personal grooming Mas Aderai. Keren banget. Kita sekarang coba yang kedua. Kebanyakan orang berpikir olahraga itu hanya untuk tubuh. Tapi menurut Mas Ade, jika mental health kita sedang kacau, olahraga apa yang paling efektif untuk kita recharge? Semua olahraga saya rasa. Karena Semua? ya saya yakin ya. Karena semua olahraga pasti akan membantu untuk kita pada akhirnya memiliki yang namanya rebound parasympathetic tadi setelah selesai. Jadi olahraga sendiri sebenarnya meng-create another stress. Tapi stress by design. Kalau emotional stress kan stresnya kan nggak by design. Tapi kalau kita olahraga kita meng-create stress by design. Bahkan kalau kayak Mbak Putri kepengen nurunin berat badan gitu, pagi-pagi ada yang namanya fasted cardio, ya kan? Jadi pas bangun kita kan perutnya kosong. Pas bangun kan kita kan nggak makan kan dari kita tidur. Nah otomatis sebenarnya terjadi yang namanya ritme circadian, waktu pas matahari hadir kita bangun lalu kita bilang saya harus bangun karena saya harus makan. Tapi nggak dikasih makan sama Mbak Putrinya. Nah ketika nggak dikasih makan, Mbak Putri malah pakai olahraga. Jadi pertama udah bangun nggak dikasih makan dia stres, itu kortisol hadir. Habis itu dia bilang kok malah disuruh olahraga, terjadi yang namanya urgensi, adrenalin hadir. Habis itu wah bahaya dong, gula darahnya nanti jadi turun dong, nggak dikasih makan tapi disuruh kerja. Tapi badannya pinter, kalau gula darah naik dia kirim insulin untuk menurunkan si pankreas kita melalui beta sel. Tapi ketika kita puasa dan disuruh olahraga, badan kita cerdas, pankreas kita merilis melalui alfa selnya namanya glukagon, gula darahnya dinaikin. Jadi glukagon hadir, bertemu sama adrenalin, bertemu sama kortisol, habis itu badannya bilang, oh nanti ototnya kita pakai aja. Karena dia nggak makan kan, jadi ototnya aja dipakai buat tenaga. Udah itu kata badannya enak aja ototnya dipakai. Otot adalah the most expensive organ di badan kita. Enak aja. Lemak aja yang dipakai, nggak bisa. Saya pertahankan otot, dia rilis lagi human growth hormone secara naturally. Is a natural sparing muscle hormone. Jadi human growth hormone, kortisol, adrenalin dan glukagon hadir berkumpul, itu yang disebut namanya hormon yang disebut namanya berbagai kumpulan hormon stres, katekolamin, yang nanti akan mengaktifasi yang namanya, kalau pernah dengar molekul lemak di badan kita itu namanya trigliserida. Trigliserida akhirnya dipakai, itu ada nama site-nya namanya hormon sensitif lipase. Trigliseridanya dipecah jadi dua, jadi dua, digliserida jadi satu, jadi gliserol. Artinya apa? Badan waktu pagi nggak dikasih karbo, badannya bilang nggak apa-apa, saya create karbo sendiri melalui liver saya. Selama kamu ciptain kondisinya buat saya bisa bakar lemak saya. Nah jadi pada saat pagi itulah akhirnya kita menciptakan, jadi badan this is what we call it body intelligence gitu. Nah jadi makanya membayangkan tubuh kita kayak handphone, kebanyakan daripada masyarakat di Indonesia tidak menggunakan handphone sebagaimana mestinya gitu. Jadi badannya hanya cukup dengan Mas Sandi secara otomatis pagi bangun udah lari aja, udah aktivitas olahraga, udah tuh oh how come I feel better, semuanya mental fokusnya lebih clear dan sebagainya. Karena yang terjadi penjelasannya kan seperti itu tadi gitu. Nah pada saat itulah akhirnya ternyata kok jadi lebih enak dan sebagainya gitu. Jadi alasannya kalau jadi saya setuju ketika pelariannya itu mental illness, pelariannya itu adalah ke exercise. Jadi any kind of exercise. Any kind of exercise. Oke, next question. Perbedaan signifikan antara pola hidup dan olahraga anak muda zaman now dengan saat Mas Ade muda dulu. Banyak kita nih satu angkatan nih. Kita berbeda cuman 1 tahun tapi ini Canisius College ya. Kalau kita Canisius kelas jauh di yang selatan di tahun dulu. Yang satu pusat, satu selatan. Sama-sama sekolah cowok yang nggak ada cowok. Aku bangun di luhur. Katanya dulu Canisius kelas jauh.
Mereka yang bilang begitu. Ya, Canisius juga pangode luhur kelas jauh. Oke, kira-kira apa ya zaman Yang dulu membedakan. dibandingkan zaman sekarang? Ini jawabannya mungkin santai ya, cuma bercandaan. Jawabannya sebenarnya katanya ada istilah yang mengatakan garis tipis antara kontribusi dan signifikansi. Jadi kalau zaman dulu orang olahraga karena kontribusi untuk kebaikan dirinya. Kalau hari ini orang olahraga karena signifikansi ingin dipandang orang melalui postingannya. Oh iya benar, Strava. Dulu nggak ada itu digitalisasi ya. Jadi pada saat itu makanya kenapa, tapi balik lagi seperti saya katakan, tidak salah juga ingin dipandang sebagai orang sehat. Karena ingin dipandang sebagai orang sehat, jadi dia akhirnya terpapar dengan aktivitas kesehatan tersebut. Betul. Tapi kalau dulu kebetulan memang kita murni, bukannya karena signifikansi ingin dipandang, tapi murni karena memang berkontribusi ingin untuk kesehatan kita sendiri. Karena pada saat itu toolsnya nggak ada kan untuk kasih lihat kita lagi latihan, atau kita pakai baju apa, atau kita mungkin punya program apa. Oke, jadi saya baru nyadar gitu. Sekarang itu di Strava ini bukan hanya lari, swimming sama sepeda yang biasanya dulu mungkin 15. Ya saya waktu pertama kali mulai olahraga yang rutin ngelihat gitu kan, pola olahraganya itu yang kardio banyak. Tapi sekarang udah juga weight training dimasukin ada di Strava. Ada juga ya. Sejam weight training, berapa kalori yang dibakar, dan, berapa achievementnya gitu dapat. Oke, keren. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Mike Tyson, seorang baby boomer, sebentar lagi akan melawan Jake Paul, seorang milenial nih di tanggal 15 November nih di Netflix ya, dalam sebuah pertandingan tinju. Saya lihat nih udah leading kesananya tuh banyak banget konten-kontennya dan seru abis. Semua orang menantikan tanggal 15 November hari Jumat. Pendapat Mas Ade tentang fenomena antar generasi ini, yay atau nay? Karena saya lihat tuh sebetulnya kan Tyson di zaman kita itu orang nggak akan ada yang berani ngelawan Tyson, nggak nyampe 2-3 menit gubrak aja gitu. Dan di usia sekarang Tyson justru menyala perjuangannya dia itu karena terpicu oleh si Jake Paul ini. Gimana menurut Mas Ade? Ya, kalau saya menjawabnya dari dua sisi aja. Jadi kalau dari sisi sebagai saya dan Mas Andi sebagai fansnya Tyson, menurut saya this is not supposed to happen gitu. Ya, betul. Ya, jadi menurut saya karena semuanya lose-lose situasi kalau menurut saya gitu. Jadi bukan ide baik, menurut saya nggak perlu harus terjadi hal ini karena nggak ada poin yang ingin mau disampaikan di sana, nggak ada. Tapi ketika saya lihat dari mungkin wawancaranya Tyson atau apa, saya lebih melihat kepada seseorang yang umurnya 58 hampir 60 tahun dengan latar belakang yang dulu dia sangat so powerful. Dan itu kan yang problemnya kita. Dulu wanita cantik, lalu makin tua otomatis kecantikannya kan makin memudar. Dulu kita kuat dulu ini, atau mungkin juga pengusaha dulu sukses dengan berbagai apa, mungkin politisi atau pejabat dengan berbagai yang luar biasa, tapi sekarang misalnya harus turun, kan tentu itu kan sesuatu yang artinya kita punya challenges sendiri di sana secara internal. Nah, jadi pada saat itulah makanya Tyson tidak melihat dari sisi fansnya. Tyson lebih melihat dari sisi, saya kan udah tua, tapi this is another challenge for me, untuk saya mau ambil challenge itu, untuk saya mau cobain gitu. Dia nggak mikirin perasaan kita sebagai yang fans yang udah kalau bisa jangan gimana banget gitu. Kalau kalah. Iya kayak gitu. Tapi bagi dia hanya lebih kepada dia tidak melihat Tyson sebagai dirinya dia yang besar itu, tapi dia lebih melihat sebagai lebih kepada orang yang tua yang dia bilang, oh kenapa enggak ya kalau saya coba lagi. Itu yang saya kenapa bisa bilang ini Mas, karena saya kan atlet. Jadi ketika saya harus turun pada saat dimana saya lagi menang, itu tuh sebenarnya strugglingnya tuh terlalu besar. Karena saya tahu bahwa saya udah menang nih, udah selesai, ya udah kita retired selesai. Jadi retired on top, kan seolah-olah keren. Itu dalam hal legacy.
Tapi dalam hal mentality itu terlalu berat karena kita setiap hari kita bisa ngeliatin bahwa kita bilang kalau saya yang di situ dan saya turun, saya pasti menang. Dan saya akan dapetin ini, dapetin itu, dapetin ini, dapetin itu. Apalagi ketika orang lain nanti dapetin kreditnya tambah lagi, kan tambah panas. Makanya akhirnya kenapa hampir semua legendary athletes itu semua pasti terakhirnya itu memiliki yang namanya record konyol-konyol semuanya. Muhammad Ali akhirnya harus konyol dengan si Larry Holmes. Larry Holmes harus konyol dengan si Tyson. Tyson harus konyol dengan banyak orang pada saat itu. Lalu Oscar De La Hoya harus konyol dengan siapa yang lainnya. Jadi kita bisa lihat hampir semua legendary konyol. Kalau di UFC, BJ Penn paling konyol. Tony Ferguson lebih konyol lagi. Lalu siapa lagi? Jadi hampir semua. Tapi kalau kita melihat dari sisi konyol itu hanya dari sisi kalau kita bilang dari sisi fans. Tapi kalau kita beneran kita yang jadi atletnya, kita akan memahami. Karena atlet itu selalu punya, ada istilah yang orang bilang, the biggest room in the world is the room of improvement. Dia bilang, meskipun saya udah tua, udah kalah, 1, 2, 3. Saya bilang, kalau saya perbaiki ini dikit lagi, saya pasti bisa terakhir gitu. Saya mau selesaiin akhir saya dengan ini. Tapi yang ada malah rekornya jadi harus kalah terus. Dan saya tuh juga bukan hanya di olahraga ya, saya ngelihatnya juga di beberapa bidang politik, bisnis, bahwa nggak semua orang tertarik sama legacy. Dia bilang ya legacy for other people. Betul. Buat saya I'm in it untuk hubungan saya dengan keluarganya mungkin, dia dengan dirinya sendiri, dia dengan sang pencipta. Jadi dia bilang kan idealnya kan seperti ini. Retire on top gitu loh. Jadi dikenal sebagai ini dan memori kita terhadap seorang A, B, C itu perfectly intact gitu loh. Ternyata nggak gitu. Dan rupanya Tyson sama banyak atlet lain mengalami tantangan yang sama. Kalau istilahnya katanya makanya ketika kita punya keikhlasan untuk bisa bilang bahwa ya udah everybody have their own journey kan, everybody their own choices. Jadi nggak apa-apa kalau seandainya misalnya mereka mau menjalankan itu kan mereka yang harus hidup dengan konsekuensinya. Cuma memang sebagai fans ya kitanya justru jadi antara excited tapi bingung. Oke, ini ada beberapa kartu lagi nih. Generasi Mas Ade menjalani hidup yang beda dengan generasi zaman now. Hal itu membangun sense of discipline Mas Ade dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Mas Ade ini apa yang bisa anak-anak zaman now tiru untuk bisa bangun sense of discipline? Sebenarnya kalau bicara disiplin daripada apa yang mereka mau kan, kalau menurut saya mereka bahkan lebih canggih daripada generasi kita. Mungkin dulu kita umur 20 tahun atau 25 tahun mungkin belum mikirin apa-apa, mereka kan jauh lebih. Jadi secara kecerdasan, secara intelektual itu mereka lebih terpapar dan mereka lebih bagus. Jadi kalau saya tidak ada istilahnya kapasitas untuk bisa bilang oh anak muda sekarang nggak disiplin, atau kalau menurut saya mereka justru jauh lebih disiplin. Tapi balik lagi, kalau menurut saya kedisiplinan itu hanya akan hadir kalau ada sebuah pemahaman. Nah makanya kenapa ada istilah kan orang bilang, ku tahu yang ku mau gitu. Ketika dia tahu apa yang dia mau, ya disiplin akhirnya jadi konsekuensinya. Tapi kebanyakan anak muda memang tidak tahu apa yang dia mau. Betul. If you know it, then you would be able to want it. Ya. Oke, next. Ini sudah memasuki kombinasi olahraga apa yang paling efektif membangun hidup yang panjang dan berkualitas. Apakah pola makan, nah ini belum ngomong ini makan, berperan penting dalam mewujudkan keinginan tersebut? Iya, betul. Jadi jawabannya solusi gerak. Solusi gerak makan, mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, itu yang memberikan kualitas kesehatan kita. Ada 4 elemen, sumber, jenis, dan penyajian. Itu namanya dietary restriction atau dietary management. Yang kedua adalah timing jadwal, frekuensi, kapan kita makan, berapa kali kita makan. Itu namanya time management atau time restricting. Yang ketiga adalah jumlah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu yang disebut dengan calorie restriction atau yang namanya calorie management. Nah jadi 4 tersebut
sumber dan jenis, penyajian, jadwal, dan jumlah. Itu ada yang disebut dengan namanya 4 elemen daripada apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Kita pay attention terhadap itu, maka kita jadi lebih sehat. Itu gerak makan. 2 adalah gerak badan, olahraga. Olahraga apa yang paling ideal? Jawabannya ada 2. Melatih kekuatan otak jantung, cardiovascular exercise. The most important muscle in our body adalah kardiak. Lalu yang kedua adalah melatih kekuatan otot rangka. Karena otot rangka kita adalah majority daripada organ di tubuh kita, 60% adalah si otot rangka. Dan otot dan otak dan ginjal adalah 3 organ tubuh kita yang paling boros membutuhkan energi gitu. Otot, otak, ginjal. Iya, cuma otak hanya 2%, ginjal juga kecil, tapi otot kita hampir 60% daripada organ tubuh kita. Dan otot kita is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula terbesar. Bagi teman-teman yang senang menikmati karbo, berarti kan harus rajin latihan beban. Jadi akhirnya proporsinya tergantung kebutuhan kita, bisa 70-30, kardionya 30, dan untuk ototnya 70 atau 50-50 Ya, atau kebutuhannya itu bukan dalam arti keinginan kita, tapi kebutuhan dalam arti komposisi tubuhnya dia. Karena ketika komposisi tubuhnya udah bagus, dia bisa jadi kardionya cuma dikit aja, dia latihan beban aja, dan dia beratnya nggak naik-naik, ini apa. Tapi bagi orang yang kegemukan, ketika dia nggak pernah kardio, ya dia nggak turun-turun berat badannya, meskipun massa ototnya meningkat di dalamnya seolah-olah. Oke. Nah, kalau timing, salah satu yang paling populer dalam hal puasa, yaitu adalah ya mengatur jendela makan dan tidak makannya yang diatur. Itu yang kadang-kadang orang sering problemnya hari ini berbeda dengan masa lalu. Dulu orang sakit karena kekurangan makan. Hari ini orang sakit karena kebanyakan makan. Makanya jendela makannya kalau bisa dikurangi. Makanya salah satunya puasa, salah satu proposal terbaik. Dan yang terakhir adalah pendekatan yang disebut namanya pendekatan mengatur pola nafas, karena itu hubungan the movement of our breath is the movement of our thoughts. Jadi ternyata untuk kita bisa berpikir dengan baik, kita nggak usah berfokus kepada si monyetnya yang senang meloncat ke depan mengarahkan kita pada rasa takut dan khawatir, atau meloncat ke belakang mengarahkan kita pada rasa menyesal dan bersalah. Tapi orang bilang monyet tidak akan bisa loncat tanpa ada kendaraan, dan kendaraan monyet meloncat, pikiran kita, markata, mind, monkey, itu ternyata kendaraannya adalah nafas. Jadi pay attention sama nafasnya, pada saat itulah kita jadi bisa punya kualitas kesehatan. Makanya pendekatannya chemical, mulut, pendekatannya mechanical, olahraga, dan pendekatannya emotional. Ketika kita pay attention sama nafas dan pikiran. Nafas. Oke. Pak Sandi dan Mas Ade, please spill what you eat in a day. Mas Ade dulu deh. Saat ini saya melakukan yang namanya time restricted eating. Jadi saya makan cuma dari jam 2 sampai jam 10 malam aja. Oh, jam 2 sampai jam 10. Nah, jadi itu jendela makan saya. Jadi pagi saya manfaatin untuk jadi perut kosong, bisa saya workout, bisa apa. Kalau seandainya dari kemarin-kemarinnya saya makannya bagus dan pagi saya feeling like I want to eat something, saya masukinnya protein aja. Atau lemak misalnya. Protein selalu ada lemaknya ya. Jadi misalnya kayak saya makannya cuma telur aja. Atau saya makannya cuma ikan aja misalnya gitu aja. Tapi saya baru masuk karbo itu biasanya di jam ke bawah gitu. Jam 2 sampai jam 10. Iya, nah sedangkan dari jam 4, jam 2 atau jam 4 sampai jam 10 malam itu yang saya lakukan adalah kalau prinsipnya karbo saya kontrol, protein saya prioritaskan, saya selektif terhadap lemak, itu aja. Oke, kalau saya puasa Senin Kemis, itu rutin, dan kalau nggak lagi puasa, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Pagi itu bangun tidur ngopi sih ya. Ya, paling sering banget. Ngopi, terus olahraga, habis itu kita breakfast, biasanya buah-buahan, yogurt, dan kacang-kacangan. Baru makan siangnya light juga, light on carbo, banyakin protein, dan juga makan malamnya udah
very limited. Tapi saya makan malam itu Favorite proteinnya apa, Mas? protein yang paling suka sih ikan ya. Oh, oke. Ikan. Ya. Orang suka banget sama ikan. Ikan ya. Kalau ada pilihan pertama itu ikan. Setelah ikan ya mungkin baru nyusul protein yang lainnya. Baru red meat ya gitu. Tapi suka banget juga telur. Telur tuh biasanya selalu ada bagian daripada telur di tiap makan gitu. Terus yang saya biasakan juga itu makan malamnya itu saya biasanya tuh udah agak sore gitu, jam 5.30, mungkin karena kebiasaan gitu, 5.30. Very early dinner, 5.30 sampai jam. Iya, bagus sekali. Terus habis itu kita udah nggak makan lagi sampai Udah pagi. nggak makan ya. Iya. Tapi dengan beberapa research terakhir itu kan starving your body ternyata membuat otak kita mengirimkan sinyal-sinyal yang baik ya ternyata ke tubuh kita. Saya ngelihat juga banyak teman-teman seperti Mas Ade nih, intermittent fasting, dan ada yang keto dulu malah. Teman-teman banyak yang nanti kita coba Putri nih. Putri nanti in frame terus dengar langsung dari tapi setelah ada tiga pertanyaan terakhir ini cepet-cepet aja nih Mas Ade. Nah, Mas Ade ada yang mau konsul. Ini sekarang Putri mau konsul. Coba Putri sharing tentang journey dietnya yang terinspirasi dari Mas Ade. Jadi, Sini. aduh, kalau gitu dandan ya Pak? Enggak usah dandan, harus in frame supaya kelihatan. Ini udah keren, Mbak. Ini Pak, seperti Pak Sandi, Mas Ade itu orang yang menurut saya sangat berimpact di hidup saya, Mas. Jadi dulu Pak, saya tuh bapak saya kan meninggal waktu 3 tahun lalu. Nah, meninggal itu karena diabetes, Mas. Jadi saya tahu tuh prosesnya. Awal sakit gimana, pas sakit gimana. Pas beliau meninggal usia 55 tahun, muda banget. Mudah banget ya. Nah, waktu beliau umur saya jauh lebih fit. Saya pikir, wah, nanti saya gimana kalau dia yang lebih fit aja bisa kayak gini di usia 55 tahun. Jadi ada a sense of fear and urgency itu masih situ. Tapi nggak tahu harus gimana juga, Pak. Karena kalau diet di kepalaku itu mikirnya Lapar. terus suntik, minum obat, itu kan Mas yang terbrainwash di kepala. Akhirnya aku iseng Pak, DM Bismillahirrahmanirrahim gitu. Mas Ade saya gini. Terus dibalas, ini panjang jawabannya, kita ketemu aja Mbak. Gitu. Berarti kan ini jawaban dari Allah. Terus ketemulah nih kita Di Bandung nih. Di Bandung nih, langsung aku datang ya. Dan di situ ternyata baru paham Mas bahwa pondasi dari kepatuhan itu memang kepemahaman ya. Dijelaskan baru kayak gitu tuh logiknya gitu. Baru dari situ akhirnya terdevelop berarti kebutuhannya alur yang harus saya lakukan adalah ini. Dan dari situ Om akhirnya yang tadi 120 kilo sekarang udah 2 digit nih Om. Menuju 80 kilo nih. Amin. Tapi itu kan berlanjut lagi terus ya. Iya, terus dong. Dan yang paling aku syukuri adalah ternyata dimensinya berubah nih Pak. Dari yang saya mau langsing karena saya mau cantik. Ternyata yang lebih saya syukuri adalah functionality sih. Mas bisa berfungsi seperti manusia pada umumnya. Nah, itu tuh. Pengen nanya dan refresh nih Mas buat teman-teman yang dari keadaan obesitas yang berat, kira-kira the very 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 first step on getting better for themselves itu apa sih Mas? Kalau maksudnya untuk pendekatannya maksudnya. Iya, kayak mereka harus lakukan apa untuk dirinya atau what do they have to do for the first step for better health? Oh, for first tipping-nya. Iya. Kalau aku kan waktu itu ngelihat sesuatu yang ekstrim. Tapi untuk teman-teman nih kira-kira apa nih Mas? Oh iya. Itu yang sebenarnya saya sulit tuh bilangnya, karena setiap orang yang tadi saya katakan kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan orang untuk harus sehat gitu. Motivasi sehat itu sebenarnya sesuatu yang memang datangkan dari dalam ya. Nah, tapi mungkin yang gampangnya kalau menurut saya adalah sehat sebagai sebuah syarat,
kan semakin saya sehat kan semakin lebih bermanfaat kan bagi banyak orang kan. Kan kita sayang kan sama anak, kita sayang sama istri, kita sayang sama suami misalnya, sayang sama keluarga. Nah tapi ada satu keluarga yang paling terdekat sama kita melebihi daripada suami, istri dan anak kita. Yaitu ada organ tubuh kita gitu. Jadi ada istilah yang mengatakan we cannot give away what we don't have, we can only give away what we have. Jadi mulai dari dalam untuk bisa akhirnya kita pakein oksigen buat anak kita pada saat emergency di pesawat lagi mau. Jadi kitanya pakai duluan. Jadi kalau kitanya sehat, Mbak Putrinya sehat, teman-temannya juga sehat, saya yakin dengan kesehatan itulah jadi apa yang kita mau kita dapat. Makanya ada istilah mengatakan waktu sehat maunya 1000. Sehatnya diambil, 1000-nya tinggal 1. Semuanya sehat. Sekarang saya udah ada 1 gol baru nih Mas. Bisa ikut lari sama Pak Sandi. Yeay. Keren. Terima kasih Ini Mbak masih Putri. panjang perjalanannya teman-teman. Jadi Iya. yang penting itu Tapi ternyata gitu. progres ya. Oke, mumpung di sini saya mau tanya Aku nih. takut. Ritualnya Putri sebelum berolahraga nih apa nih? Ritualnya nih sebenarnya mungkin karena backgroundnya suka main sosmed ya Pak. Jadi ritualnya adalah pengumuman dulu. Benar kan Mas Ari? Nggak apa-apa ternyata mau dibilang orang sehat ya Mas Ya, boleh, nggak apa-apa Pengumuman dong, dulu. bagus, Hai ya. guys, nih pagi ini mau olahraga nih. OTD. Nah dengan gitu kalau nggak jadi olahraga malu kan Pak? Malu. Betul. Itu Jadi bagus banget. semakin banyak ininya ya, motivasi dan Iya, pressure. betul. Jadi Itu mau nggak mau tepat. harus ada postingan selanjutnya di gym sedang berolahraga. Kalau enggak, mana Kak katanya olahraga gitu. Oke. Iya, Oke. setuju, Kalau ritualnya Mas Ade apa sebelum olahraga? Saya nggak mikirin apa-apa sih. Udah kayak otomatis gitu Iya, ya? jalan aja sih, biasa aja sih, nggak apa-apa. Kalau saya paling kadang-kadang kalau kayak olahraga juga salah satunya saya cuma mau bilang adalah bahwa saya mau punya toleransi terhadap glukos yang tinggi. Makanya saya senang latihan beban. Karena saya senang makan karbo. Itu aja sih yang gampang bagi saya, gitu aja. Dan Jadi olahraga untuk bisa makan karbo. bisa menikmati karbo, terlepas daripada makan karbonya saya nggak banyak juga gitu. Dan tapi saya paham bahwa kalau kalau kita bicara investigasi permasalahan kesehatan termasuk di Indonesia hampir majority itu yang disebut dengan namanya sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Karena apa? Karena produksi insulin ini terlalu berlebihan. Kenapa produksi insulinnya terlalu berlebihan? Karena makan gulanya terlalu banyak. Kenapa makan gula yang terlalu banyak? Karena kita tidak punya toleransi terhadap gula gitu. Latihan beban meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi seolah-olah latihan beban itu kayak narsistik. Padahal pada saat saya lagi ngangkat orang nggak sadar. Ada yang ada di kepala saya bukannya lihat nih keren nih saya angkat beban. Ya, waktu saya ngangkat beban yang ada di kepala saya adalah saya baru habis makan somai. Somai itu karbo guys. Enak lagi. Jangan bilang bahwa somai itu protein. Kalau Pak Sandi apa Pak? Ritualnya. Saya ini ada sugesti dan mungkin mitos ya yang terbangun dari lama bahwa kalau saya mau olahraga itu harus ke belakang dulu. Itu memberi sense of ini ya. Biar enteng. Tapi nggak tahu itu selalu kayak gitu. Berarti sehat ya. Nggak tahu, mungkin sehat mungkin enggak. Jadi kayaknya kalau nggak ada sesuatu yang belum. Nah itu ritual pertama. Ritual kedua stretching sih. Stretching yang ya itu udah jadi bagian daripada olahraga. Dan ternyata stretching before dan after itu sama pentingnya. Itu yang kadang-kadang saya sampai suka lupa. Dan karena saya suka lupa akhirnya saya built in ritual stretching itu di rutin saya seperti mengakhiri kegiatan olahraga saya dengan berenang gitu. Karena berenang itu buat saya sebagian daripada post workout stretching gitu. Dan ini kan transisi dari tadinya banyak kardionya sekarang mau mulai perlahan-lahan harus karena usianya juga ada 50 tahun harus lebih banyak di gym untuk weight training. Saya pengen paling tidak nanti ada assessment seberapa banyak sih saya harus mengurangi kardio dan lari-lari ini karena apakah mungkin diganti dengan jalan karena
Kan hidup itu kan perjalanan, bukan perlarian. Bukan pelarian ya. Bukan pelarian. Berarti stretching guys lebih penting daripada posting ya. Finally, satu lagi terakhir. Nah, Putri, harapan dan doa Mas Ade dan Mbak Putri untuk satu sama lain. Karena ini hubungannya kayak client attorney relationship nih. Jadi mulai dari sebuah DM dan akhirnya apakah doa dan harapan untuk Mas Ade dan Mas Ade, apakah doa dan harapan untuk Mbak Putri? Saya dulu Pak, ini senang banget nih sebenarnya Pak Sandi, karena tadi di awal sebelum syuting aku bilang kalau saya dapat kesempatan memberi harapan ke Mas Ade, saya pasti senang banget. Alhamdulillah didengar doanya. Kalau aku Pak Mas Ade, semoga Mas Ade semakin melanjutkan perjalanannya mengadvokasi, mengedukasi teman-teman di luar sana, karena nggak banyak figur-figur yang setulus itu yang benar-benar hanya untuk keperluan kami pengen Indonesia ini semakin sehat gitu. Dan semoga dengan begitu semakin banyak teman-teman dengan pure intentions lainnya untuk bisa maju ke depan, ke permukaan dan ikut menyemangati, ikut mengedukasi dan ikut berkontribusi untuk kesehatan Indonesia yang lebih baik. Ya, Mas Ade. Makasih Mbak Putri. Harapan dan doa untuk Mbak Putri. Ya, yang pasti mungkin saya rasa saya nggak punya harapan apa-apa karena Mbak Putri udah on the right track. Iya. Jadi semoga iya Mas. nggak apa-apa. Tinggal dari 120 ke Luar biasa. 90 itu perjalanannya sudah lebih jauh daripada 90 ke 80. Iya betul. Iya. udah Tapi makin idealnya berapa menurut Mbak Putri? Kalau aku sekarang idealnya aku semakin bisa berfungsi dengan baik Pak. Jadi kayak lebih aku udah gak mikir berapa beratnya, tapi bisa ikut lari sama Pak Sandi paling nggak dari depan gang ke Asta gitu. Oke. Jadi aku lebih ke situnya tuh ternyata Iya, Mas yang iya. lebih saya bisa berfungsi seperti ini daripada kayak saya mau turun atau sama pilihan baju lebih banyak. Benar. Betul. gitu. Jadi nikah cakep. Wes. Oke, kita doakan Mbak Putri dan Putri, Mas Ade doa dan harapannya dikabulkan dan terwujud. Iya. Dan kalau saya boleh mengakhiri dengan satu doa dan harapannya yang saya lihat ini Mas Ade bisa menjalankannya dengan baik. Bagaimana menciptakan link yang lebih erat antara kebugaran secara fisik maupun mental seseorang dengan ekonomi Indonesia yang juga harus sehat. Karena saya melihat UMKM itu akan bisa naik kelas dari mikro jadi kecil-kecil jadi menengah-menengah menjadi besar itu kalau pengusaha-pengusahanya juga sehat dan bugar. Saya melihat kesehatan keuangan mereka, kesehatan manajemen mereka, kesehatan operasional mereka itu bisa lebih ditingkatkan dengan mereka juga menjaga kesehatan kebugaran dari fisik maupun mental mereka, dan itu peran Mas Ade untuk mengadvokasi sangat tinggi. Saya melihat bahwa Indonesia menuju Indonesia Emas ini nggak akan nyampe lah ke sana kalau kita tidak bugar sehat secara keseluruhan, bukan hanya dari segi ekonominya, tapi budaya, politik maupun juga tentunya balik lagi kepada kita. Makanya banyak yang bilang untuk bisa berkontribusi kepada semesta alam, bangsa dan negara, kita harus mampu menjaga hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dengan hubungan dengan diri kita sendiri tadi Mas Ade udah jelaskan adalah hubungan yang baik dengan organ-organ kita, dengan pembuluh darah kita, dengan otak dan otot kita, dan juga terakhir dengan tulang ternyata penting juga itu. Dan semuanya di sini kita bisa simpulkan mind and body itu kita bisa sehat jika kita memulai rutin berolahraga. Terima kasih Mas Ade pencerahannya, sukses selalu dalam perjalanannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Iya, terima kasih.